Baik, selamat pagi Pak Faris. Selamat pagi Pak Riko. Alhamdulillah kita bisa bertemu ini pada pagi hari ini untuk membahas sedikit tentang kegiatan virtual learning P2SDM yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 23 dan tanggal 30 Januari 2020. Jadi kita mengawali tahun ini dengan virtual learning pertama dengan tema effective remuneration strategy. Nah, gitu. Nah, namun agar kita jadi tahu apa sih pelatihan tersebut, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba tanyakan kepada Coach Faris ini. Yang pertama, Coach Faris, apa sih remuneration itu? Ya, jadi kalau kita bicara remunerasi adalah bentuk imbalan yang diberikan oleh si pemberi kerja kepada si penerimanya. Nah, bentuk imbalan itu harus punya strategi yang baik. Karena kalau kita nggak punya strategi yang baik, yang diberikan imbalan tidak merasa puas, nah itu akan jadi masalah buat suatu organisasi. Jadi itulah nanti kita kenapa harus bahas remunerasi itu dari ujung sampai ujung nih. Kalau kita dari pangkal sampai ujung ya, Coach. Yes, dari pangkal sampai ujung. Jadi intinya remunerasi itu seperti itu. Baik. Terus kira-kira siapa saja Coach yang perlu dan penting ya mengikuti kegiatan ini? Jadi kalau yang sangat-sangat penting, yang pertama kali wajib mengikuti itu adalah para C-level dan juga para praktisi SR. Jadi kenapa harus C-level? Karena kebijakan itu juga dia yang ambil decision. Sedangkan para SR yang berkecimpung dalam human resource, terutama di bagian maintaining supaya karyawannya tetap berada di tempatnya, tidak pindah-pindah. Para SR itu harus bisa menyuguhkan sesuatu yang logik buat para C-level. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi buat Bapak Ibu yang termasuk di dalam penjelasan Coach Faris, jangan sampai melewatkan ya kegiatan effective remuneration strategi kita ini. Baik, berikutnya kira-kira Pak, mungkin bisa di-highlight apa manfaatnya Pak yang paling besar kita menerapkan remunerasi ini di perusahaan kita? Yang paling besar adalah organisasi itu akan jadi stabil. Ya, jadi kalau kita bicara tentang organisasi yang continuous memperbaiki dirinya, step pertama adalah stability. Kalau remunerasinya baik, dia bisa nge-track talent-talent baik, terus dia bisa retain para talentnya, tidak ada turnover yang tinggi akibat mereka tidak puas dengan remunerasi, maka organisasi itu akan stabil. Nah, pada saat organisasi stabil, maka dia bisa masuk ke step kedua, yaitu improvement atau perbaikan. Nah, dengan adanya improvement, perbaikan, organisasi akan bisa mencapai goal-nya. Makanya, kalau kita bicara human resource framework, remuneration ini dimasukin ke bagian maintaining. Nomor 4, maintaining. Jadi, agar stabil, sehingga organisasi itu bisa move on, memperbaiki diri, mengimprove, sehingga goal-goalnya bisa tercapai. Mungkin itu Pak. Oke, terakhir ini pertanyaannya Pak Coach Faris nih. Apa saja nanti yang dipelajari di kegiatan virtual learning kita tanggal 23 dan tanggal 30 Januari 2021 ini Pak? Ya, kalau yang akan kita pelajari itu dari remuneration bagaimana dari awal sampai akhir ya. Yang awal itu apa? Di sisi awal kita harus bisa mendefine job evaluation. Karena banyak orang ini yang terjadi adalah komplain. Apa yang terjadi? Seorang gajinya supervisor itu mengalahkan gajinya para di atasannya, atau gajinya leader mengalahkan supervisornya. Maka kita harus melakukan yang namanya step pertama itu job evaluasi. Dari situ
akan terjadi internal fairly terhadap payment, di mana orang-orang yang bekerjanya dengan bobot kerja yang berat akan dibayar akan lebih berat. Jadi nanti itu yang pertama. Setelah Anda punya job evaluation, kita buat, akan kita pelajari selanjutnya job grading, di mana kita sudah menentukan grading-grading yang ada di organisasi. Nah, itu topik satu yang akan kita bahas. Kalau boleh saya nge-share sedikit, Pak Riko. Jadi nanti akan muncul grading-grading di mana, nah, bentar ya. Bentar, saya ini dulu. Saya jadikan. Oke, intinya begini ya. Nanti akan muncul job grading. Dari job grading itu maka kita bisa menentukan berapakah layaknya seseorang itu dibayar. Nah, nanti akan bisa muncul ini yang sederhana seperti ini. Ini yang sederhana. Jadi nanti akan muncul grading gaji untuk operator, untuk di atas jabatan di atas operator, ini supervisor, dan juga ini para di atasannya lagi. Nah, atau bentuk modelnya bisa seperti ini. Kita nanti wajib harus bisa buat gitu ya. Wajib harus bisa buat ini. Karena kalau nanti kita nggak bisa buat, kita nggak bisa present yang baik kepada para C-level atau decision maker. Sehingga proposal kita itu nggak dilihat gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah Anda belajar ini, Anda juga harus bisa menganalisa gaji saat ini itu apakah terjadi masalah atau tidak. Nanti dianalisa. Apakah ada orang-orang yang bermasalah? Dalam artian ada red cycle. Nah, ini yang biasanya bermasalah. Atau ada green cycle. Nah, nanti kita akan pelajari hal ini secara lebih dalam. Sehingga Anda nanti akan mampu, kalau Anda sudah bisa menganalisa di organisasi Anda akan bisa menampilkan, nanti akan bisa menampilkan grafik seperti ini. Ya, akan bisa menampilkan grafik sehingga proporsional, fair secara internal, dan juga kalau Anda punya data eksternal, Anda bisa compare apakah salary atau remuneration di perusahaan Anda ini cukup kompetitif dibandingkan dengan kompetitor Anda di luar. Jadi nanti Anda don't worry lah, Anda nggak akan saya paksa buat template seperti ini karena template-nya sudah saya buatkan. Gitu. Iya, tinggal diadaptasi ya. Sudah dibuatkan, sudah diadopt, dibuat simplify sehingga Anda akan mudah untuk bisa membuat. Don't worry, habis sesi ini Anda akan bisa buat seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini, ini contoh ini yang harus Anda analisa. Ada masalah nih di sini. Nah, baru nanti Anda melakukan analisa terhadap hal ini. Siapa orangnya dan lain sebagainya. Nanti apa yang harus dilakukan, treatmentnya apa, nanti kita akan pelajari. Ya, jadi, nah ini topik. Nah, topik yang terakhir di dalam remuneration itu juga ada yang masalah bonus atau insentif. Nah, Anda juga harus bisa membuat. Kalau kita belajar di sini. Nah, ini nanti Anda akan mengenal beberapa tipe cara pemberian bonus. Jadi ternyata bonus itu juga nggak asal ngawur. Ternyata ada beberapa tipe bagaimana cara pemberiannya sehingga bisa bonus itu terasa bernilai buat karyawan. Timingnya kapan harus dikeluarkan bonus. Jangan sampai kita mengeluarkan bonus tidak punya value. Karena karyawan tidak menghargai, akibat apa? Timing yang kurang tepat. Nah, di sini nanti kita akan pelajari beberapa tipe pemberian bonus sehingga Anda nanti bisa buat employee bonus plan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, setelah nanti Anda selesai mengikuti modul ini dengan 2 sesi ya Pak Riko ya kalau nggak salah. Ya. Kita 2 sesi karena memang lumayan padat. Anda itu akan bisa mendapatkan pemahaman tentang 5 faktor ini. Sehingga Anda bisa melakukan job evaluation, Anda bisa melakukan komponen benefit
yang baik, compensation benefit yang baik, terus Anda bisa membuat struktur skala upah, termasuk yang saya kasih bonus nomor 4. Ini udah mulai bagaimana Anda membuat salary increase sehingga bisa buat proposal yang baik ke para C-level. Ya, di situ nanti bagaimana analisanya, bagaimana caranya, best practice internasionalnya, bagaimana kita akan belajar. Pertanyaan terakhir itu adalah, setelah Anda komplit memahami ini dan Anda konsisten mengerjakan pekerjaan yang nanti kita akan ada tugas dan sebagainya, don't worry, Anda itu akan secara unit kompetensi, secara automatically Anda akan memenuhi 4 unit. Asal Anda menyelesaikan itu semua dengan baik. Mungkin itu, Pak Ibu. Wah, luar biasa Coach Faris. Terima kasih sudah memaparkan dan menjelaskan materi kita nanti di virtual learning tanggal 23 dan tanggal 30 Januari 2021. Nah, buat rekan-rekan, para HR, para praktisi SDM, ya, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti kegiatan yang luar biasa ini yang bersama kami P2SDM dan Coach Faris. Sampai ketemu di virtual learning berikutnya. Salam sukses.